Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Husnia Fauzia dari kelas 3B2 dengan NIM 1210302085. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Surono selaku dosen kewirausahaan 2, yaitu dengan materi identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini ada 4 langkah yang akan dibahas. Untuk langkah yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan modal, yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman, dan langkah yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas satu persatu 4 langkah tersebut. Untuk yang pertama di sini ada identifikasi pentingnya pembiayaan modal. Di sini mencakup 3 faktor atau 3 materi. Untuk yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru yang mencakup 3 alasan. Yang pertama ada tantangan atau cash flow. Di mana sebuah usaha baru harus mempunyai modal yang cukup untuk membantu mengatasi tantangan yang ada dengan memastikan ketersediaan likuiditas untuk menjalankan usaha baru tersebut. Untuk yang kedua ada penanaman modal, di mana modal diperlukan untuk menginvestasikan dana dalam bisnis atau usaha baru, baik itu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki infrastruktur, atau mengembangkan strategi pemasaran. Untuk yang ketiga ada siklus pengembangan produk yang panjang. Di sini dalam beberapa industri pengembangan produk bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum produksi siap diluncurkan ke pasar-pasar. Untuk yang selanjutnya, kedua ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Di sini mencakup 3 faktor. Yang pertama ada modal pribadi pendiri, di mana para pengusaha dapat menggunakan tabungan pribadi mereka sebagai dana untuk memulai bisnis mereka. Ini seringkali menjadi sumber utama dana untuk bisnis kecil atau usaha baru yang akan dijalankan. Untuk yang kedua yaitu ada dukungan dari keluarga dan teman, di mana anggota keluarga dan teman dekat juga dapat membantu atau memberi dukungan finansial dengan memberikan pinjaman atau menginvestasikan dana langsung dalam bisnis atau usaha baru yang akan dijalankan. Untuk yang ketiga ada bootstrapping, di mana praktik di mana pengusaha mendanai bisnis mereka sendiri tanpa mengandalkan investasi atau pinjaman dari pihak eksternal. Mereka menggunakan pendapatan dari penjualan, laba yang dihasilkan, atau sumber daya internal lainnya untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya yang faktor ketiga ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Untuk yang pertama ada personal funds atau dana pribadi. Pengusaha memiliki opsi untuk menggunakan dana pribadi mereka sebagai modal usaha atau modal awal untuk memulai atau mengembangkan bisnis ini. Untuk yang kedua ada equity capital atau modal ekuitas. Di sini melibatkan penjualan saham perusahaan kepada investor, baik itu individu atau perusahaan modal ventura. Untuk yang ketiga ada debit financing atau pendanaan utang. Di sini pendanaan utang melibatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan seperti bank atau kreditur lainnya. Untuk yang keempat ada kreatif sourcer atau sumber kreatif. Di sini sumber pendanaan kreatif mencakup berbagai metode non-tradisional untuk menghimpun dana. Ini melibatkan crowdfunding atau mendapatkan dana dari banyak orang melalui platform online. Untuk selanjutnya di langkah kedua ini ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di sini ada 3 faktor, yaitu yang pertama ada business angels, di mana individu yang menginvestasikan modal pribadi mereka secara langsung saat startup. Di sini ciri-ciri business angel yaitu protopikal berusia sekitar 50 tahun, berpenghasilan tinggi dan kaya, berpendidikan tinggi, dan telah sukses sebagai wira swasta, dan tertarik dengan proses startup. Business angel ini sangat sulit ditemukan dan sangat berharga karena kesediaan mereka untuk melakukan investasi yang relatif kecil. Untuk selanjutnya yang kedua ada modal usaha atau venture capital. Di sini perusahaan modal ventura hanya mendanai beberapa perusahaan wirausaha dibandingkan dengan pelaku bisnis mapan, sehingga banyak pengusaha berkecil hati saat mereka berulang kali ditolak karena pendanaan modal ventura. Bagian penting dari memperoleh dana modal ventura ini adalah melalui proses due diligence atau uji kelayakan. Untuk yang ketiga ada initial public offering atau IPO, atau kepanjangannya dengan penawaran publik perdana. Penawaran umum perdana atau IPO ini merupakan penjualan saham pertama perusahaan kepada publik. Ketika sebuah perusahaan go public, sahamnya diperdagangkan di salah satu bursa saham utama. IPO ini merupakan tonggak penting bagi perusahaan. Biasanya perusahaan tidak dapat go public sampai telah menunjukkan bahwa itu layak dan memiliki masa depan yang cerah. Untuk di langkah yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Di sini yang pertama ada bank komersial. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Untuk
Untuk yang kedua ada SBA atau Small Business Administration Guaranteed Loan. Di sini pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal yaitu untuk usaha kecil KUR, KUR. Selanjutnya hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Untuk selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain, yaitu bisa dari berupa teman dan keluarga. Yang kedua ada dari kartu kredit atau sebaiknya digunakan secara secukupnya. Untuk yang ketiga ada jaringan langganan atau peer-to-peer. Untuk yang keempat juga ada organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Dan untuk selanjutnya di langkah terakhir atau langkah keempat yaitu ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk yang pertama di sini ada leasing atau sewa, yaitu perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing ini yaitu memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Dan untuk yang kedua ada program SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR yaitu Small Business Technology Transfer. Untuk program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Perbedaan utama antara program SBIR dan STTR adalah bahwa program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Sekian presentasi atau rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.